Shalom, perkenalkan nama saya Muhammad Julum Manturuan, mahasiswa SPT Baptis Bandung, angkatan 2020. Saat ini saya ingin berbagi tentang refleksi diri dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-28 sampai pasal ke-34. Pada pasal 28, di sini saya dan saudara diajarkan tentang bagaimana harusnya hubungan kita terhadap Tuhan, tepatnya tentang tata cara beribadah kita kepada Tuhan Allah. Jika kita melihat dari ayat per ayat dalam pasal ini, itu membahas tentang peraturan-peraturan. Itu peraturan yang harus dimiliki seorang imam untuk datang atau untuk melakukan persembahan kepada Tuhan Allah. Dalam hal ini, saya dan saudara mengerti bahwa untuk datang beribadah kepada Tuhan itu tidak mudah dan begitu sulit. Itu dengan di perjanjian lama ini itu dengan peraturan, ada korban-korban dan lain-lain. Namun bedanya saat ini teman-teman, hari ini ketika kita bisa langsung datang di hadapan Tuhan lewat kematian Yesus di kayu salib, bagaimanakah sikap kita ketika bertemu dengan Tuhan kita? Apakah ada kerinduan kita? Apakah ada rasa haus atau rasa lapar ketika datang beribadah di gereja? Atau apakah kita biasa-biasa saja dan hanya sebagai kegiatan rutinitas yang tidak memiliki arti apa-apa? Ya, untuk itu teman-teman, janganlah kita sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu. Bagaimana cara kita agar tidak menyanyiakan itu? Dengan cara kita beribadah kepada Tuhan itu melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan kita hanya memiliki satu tujuan, yaitu hanya menyenangkan hati Tuhan saja. Dan kita lakukan semuanya itu dengan sukacita dan berlimpah syukur. Pada pasal 29 juga saya dan saudara mendapat sebuah pelajaran juga bahwa dalam hidup kita itu bukan dilihat atau dinilai dari harga nominal. Tentang persembahan kita kepada Tuhan Yesus bukan dilihat dari harga nominal, maksudnya bahwa di sini ada kerinduan Tuhan agar saya dan saudara memiliki hubungan yang lebih dekat, atau namanya hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Itu tepatnya di ayat yang 38 pada pasal 29 ini. Dan di bait suci lah kita bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan dapat berfirman kepada kita secara langsung lewat hambanya di bait suci untuk kemuliaan Tuhan, itu pada ayat 40 sampai ayat 43. Tuhan Allah akan diam di tengah-tengahmu dan menjadi Allahmu dan menjadi satu kesaksian yang dahsyat. Itu tertulis di ayat 45 sampai 46. Oleh karena itu, aku dan saudara mendapat pelajaran berharga dalam pasal ini, yaitu dengan bersusah-susah Tuhan melakukan semuanya. Itu yang dilakukan Tuhan dalam pasal ini itu membawa Israel keluar dari Mesir, dipimpin di padang gurun dengan tiang awan, tiang api, memberikan solusi dalam kesesakan, memberi cara-cara agar bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Lalu apa respon bangsa Israel? Tuhan Yesus juga saat ini juga telah bersusah datang ke dunia, hidup sebagai manusia sejati dan sebagai Allah sejati, mati di atas kayu salib. Untuk itu kasihilah Tuhan Allahmu. Marilah kita mengasihi Tuhan Allah itu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa kita, dan segenap akal budi kita. Dan marilah kita menjaga hubungan kita kepada Tuhan, yaitu hubungan yang intim kepada Tuhan lewat saat hidup kita dan selalu mengasihi Tuhan Allah. Pada pasal 30, pada pasal ini pelajaran yang bisa saya dan saudara ambil yaitu tentang mezbah pembakaran ukupan yang kudus kepada Tuhan Allah. Dalam hal tersebut, untuk melambangkan doa-doa anak Tuhan dengan aroma wangi-wangian di hadapan Tuhan, di pagi dan di petang, semua yang ada sekeliling Tuhan adalah beraroma harum semerbak. Dalam hal ini yang bisa saya dan saudara
petik, yaitu dengan menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan, itulah menjadi persembahan kita yang beraroma wangi kepada Tuhan. Itu dengan kita menyerahkan hidup kita, bahwa kita memberikan persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, yaitu kita bisa baca di Roma pasal 12 ayat 1. Dan marilah kita membasuh diri kita dan hidup kita dengan darah Yesus, karena hanya oleh kematian anak domba Allah kita beroleh keselamatan yang kekal. Pada pasal 31 dari pasal ini, saya dan saudara bisa belajar dengan setiap tugas yang Tuhan berikan kepada Musa, bahwa Tuhan Allah selalu memberi jalan, memberi solusi. Begitu juga dengan kehidupan kita, teman-teman, bahwa ketika Tuhan memberi kita sebuah persoalan, memberi kita masalah, di situ bukan berarti Tuhan langsung meninggalkan kita dengan persoalan itu. Tetapi persoalan yang Tuhan berikan itu, Tuhan udah lihat kesanggupan kita, ketidaksanggupan kita. Jadi Tuhan udah sangat tahu tentang hal itu. Jadi kita tidak usah khawatir dengan masalah yang kita hadapi. Hal yang kedua yang saya dan saudara dapat ambil dalam pasal ini, bahwa kita harus memelihara hari Sabat. Di mana di pasal ini difirmankan Tuhan bahwa bangsa Israel harus memelihara hari Sabat. Memeliharanya itu dengan memiliki ruang dan waktu untuk berhubungan intim dengan Tuhan, sehingga kita selalu berada dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Karena dalam firman-Nya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang melakukan firman-Nya dengan segenap hati, dan hamba-hambanya yang tulus dan setia pada Tuhan Allah. Pada pasal 33, saya dan saudara juga belajar hal yang pertama, yaitu janganlah kita seperti umat Israel yang jika ada masalah mencari orang yang dikambing hitamkan. Dikambing hitamkan di sini artinya, teman-teman, mencari orang yang dipermasalahkan, orang dipersalahkan karena mereka menghadapi masalah itu, situasi itu. Mereka malah menyalahkan Musa, menyalahkan Musa yang membawa kita pergi dari tanah itu, dan Musa harus bertanggung jawab. Jadi mereka mengkambing hitamkan Musa seolah-olah tidak percaya dan tidak yakin kepada Tuhan Yesus. Hal yang kedua yang saya dapatkan dan saudara dapatkan juga, bahwa kalau kita ingin berubah atau dalam hal bertobat, berarti ada hal yang harus kita bayar, teman-teman. Itu di ayatnya yang ke-27 sampai 29. Namun artinya hal yang kita bayar sini bukan bermasalah tentang harga, misalnya kita harus membayar harga, bukan. Namun di sini kalau kita ingin benar-benar bertobat, ingin berubah, janganlah kita hanya sekedar ucapan berubah dan bertobat, tapi marilah kita belajar dari hal-hal yang kita lakukan. Itu misalnya kita dalam melakukan dosa, janganlah kita melakukannya kembali lagi. Pada ayat 31-32 juga saya belajar dari Musa tentang kerelaan dan pengorbanan demi umat Israel. Dia melakukannya dengan tulus dan murni, dengan kasih yang benar di hadapan Tuhan. Hal yang terakhir dari pasal 32 ini, itu yang saya dapat adalah bagaimana tentang hidup bergaul intim dengan Tuhan, dan cara dengan mengubah konsep diri kita untuk benar-benar serupa dengan Tuhan Allah. Konsep berpikir kita, misalnya cara berpikir kita, berkata kita, dan bertindak kita, ketika kita menyerahkan dan mempercayai seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan, yakinlah teman-teman, maka penyertaan Tuhan dan pembelaan Tuhan selalu berpihak pada kita. Pada pasal 33, yang menarik yang saya temukan adalah bagaimana saya dan saudara belajar mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Bagaimana kita beroleh penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu hanya dengan mengenal lebih dalam Tuhan Yesus Kristus dan membangun dan mendisiplinkan hubungan yang intim itu kepada Tuhan. Dan kita harus melibatkan Tuhan dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita, karena Tuhan akan berada pada pihak kita selama-lamanya. Pada pasal 34, yaitu pasal yang terakhir, yaitu bahwa yang saya dapat adalah tentang sikap kerelaan hati Musa. Cara merespon Musa kepada Tuhan itu bagaimana? Di sini Tuhan merespon, di sini Musa merespon Tuhan itu
cepat, taat dan tepat yang sesuai Tuhan minta. Marilah kita seperti hidup Musa yang merespon sesuatu itu benar-benar sesuai yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan dengan hal itu kita juga udah dapat membangun hubungan yang lebih intim lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian yang saya dapat bagi untuk kita saat ini. Tuhan, Shalom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.